Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mau, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, pokoknya cuma di sini tempatnya. Setiap hari kita bakalan ngobrol segala sesuatu yang viral, yang menarik, yang unik dan pastinya bermanfaat, nggak cuma untuk saya di sini tapi juga untuk pemirsa TV Muhammadiyah yang ada di rumah. Dan setiap hari kita akan mengundang narasumber-narasumber yang sangat oke pastinya, dan tentu saja hari ini saya juga nggak sendiri karena kita akan membahas tentang Muslim Fashion. Saya sudah bersama dengan narasumber cantik saya. Pada hari ini ada Bunda Ai, saya manggil ya, tapi beliau adalah Retno Larasati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik ya. Terima kasih loh udah datang ke podcast TV Show. Bisa masuk di sini. Kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol panjang seputar Muslim Fashion ya. Okay. Nah, tapi pemirsa TV-mu, sebelum kita bakal ngobrol sama Bunda Ai seputar Muslim Fashion, saya mau ngasih lihat dulu nih, sebenarnya fashion Muslim di Indonesia tuh perkembangannya seperti apa sih? Kita lihat dulu ya liputan berikut ini. Perkembangan fashion Muslim belakangan ini memang kian terdengar. Fashion Muslim terus melakukan transformasi dari gaya konservatif menjadi lebih kontemporer yang berjiwa muda. Beragam faktor yang membuat fashion Muslim terus berkembang. Dari munculnya banyak komunitas sampai diselenggarakannya beragam bazar dan peragaan busana Muslim. Dampaknya pun kian terlihat. Jika dulu wanita berhijab lebih banyak wanita dewasa, saat ini hijab semakin dikenal dan digemari oleh wanita-wanita muda bahkan remaja-remaja putri. Meningkatnya permintaan akan pakaian Islami tentu berbanding lurus ya dengan tumbuhnya industri fashion Muslim domestik. Dalam waktu yang relatif singkat, pakaian Muslim telah menjadi segmen penting dari industri tekstil nasional. Sektor ini telah berubah loh dari asal-usulnya di industri rumah tangga dan industri kecil serta menengah atau UKM dan menjadi manufaktur skala besar saat ini. Bahkan semakin banyak nih desainer yang menjadikan busana Muslim sebagai produk unggulan mereka. Maka wajar ya rasanya jika di mall hingga tempat perbelanjaan seperti ITC dan Tanah Abang, busana Muslim kian mendominasi dengan harga, kualitas, dan model yang berbeda-beda. Nah, pemirsa TV-mu yang ingin memulai usaha namun bingung dalam bidang apa? Rasanya usaha fashion patut banget nih dicoba. Itu tadi dia, kita udah ngeliat gimana perkembangan fashion Muslim di Indonesia dari zaman dulu, mulai dari hijabnya, mulai dari gaya berpakaiannya sampai dengan sekarang. Dan trennya alhamdulillah semakin berkembang dan semakin banyak kreativitas-kreativitas yang dituangkan dalam desain Muslim itu sendiri. Nah, nggak boleh basa-basi lagi, saya mau langsung ngobrol sama Bunda Ai. Bunda Ai, ini ngomongin tentang Muslim fashion. Sebelum kita kenalan, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang Muslim fashion, kalau Bunda Ai sendiri, ini udah terjun di bidang fashion muslimah ini sendiri udah berapa lama? Kalau secara aku sendiri baru sih ya, kurang lebih setahunan gitu ya. Tapi kalau sebelumnya tapi udah lama banget itu udah pernah juga gitu main fashion begini, tapi kita join dengan adik ipar aku gitu. Sementara kalau yang sekarang ini benar-benar sendiri terjun langsung. Yes, benar. Luar biasa. Tertarik sama bisnis Muslim fashion ini tuh karena apa sih?
Awalnya karena suka ikut suami aku kan kebetulan main di bahan gitu ya. Jadi aku suka ikut lihat-lihat bahan gitu kan. Terus aku kayaknya bahannya bagus nih gitu. Jadi awalnya aku bikin sendiri untuk pribadi gitu kan gitu. Oh ini dimix sama ini lucu nih, dimix sama ini. Lama-lama ya udah. Gimana kalau kita ini aja lah ya, cari konveksi, kita coba deh gitu. Dan kebetulan alhamdulillah suami yaudah yuk berangkat gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya awalnya gara-gara suka ngeliat bahan dan ternyata pasarnya juga ada gitu ya. Alhamdulillah sekarang mulai kan muslim fashion itu. Nah ini ngomongin tentang biasanya kalau setiap produk, setiap brand itu pasti punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau misalnya Bunda Ai sendiri gitu, kalau boleh dijelaskan brandnya sendiri ini ciri khasnya tuh apa sih yang paling kelihatan gitu? Kalau wah ini Bunda Ai banget nih gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka memakai yang simple ya. Jadi kayak misalnya kayak gini nih ya. Ini aku suka. Itu pasti kalau untuk gamis aku kebanyakan pakai ini. Entah ini 1 atau 2 di bawahnya gitu aku pakai. Sama kantong. Aku pasti akan bilang harus pakai kantong ya. Baju aku tuh harus ada kantongnya. Karena kan aku sendiri memakai gamis atau memakai tuh ini kayaknya kalau tangannya nggak ada kantongnya tuh susah ya buat masukin handphone gitu. Gitu. Oke. Wah, itu pokoknya jadi ciri khasnya tersendiri. Nah, ini ngomongin tentang fashion, ini cuma baju aja atau ini ada hijabnya? Ini hijab bikin sendiri? Enggak. Jadi aku memang untuk baju ini aku hanya jual baju tanpa hijabnya. Karena aku ya jujur aja emang belum ketemu konveksi yang bisa sesuai iya belum dapat. Karena biasanya kalau hijab tuh jauh lebih detail ya. Kadang-kadang dari bahannya juga. Kalau misalnya salah-salah. Paling susah ukuran ininya kan. Karena aku nggak mau bikin hijab yang hanya selendang aja gitu. Aku maunya yang benar-benar kayak gini tapi yang cuman kan jadi ukuran ininya agak susah gitu, aku belum ketemu. Jadi daripada nanti jadi produknya tidak sesuai juga sama pasar gitu daripada ya. Dikomplain. Betul sekali, gimana pun juga. Aku gitu. Konsumen harus puas lah. Benar ya. sekali. Nah ini ngomongin tentang desain. Ini tadi kan bilang ini konveksi sendiri. Kalau desain sendiri, ngedesain sendiri atau gimana? Aku belum sih, memang aku belum secara ininya aku belum belajar desain gitu. Untuk gambar pun jujur aja aku nggak bisa gitu kalau untuk suruh gambar desain gitu enggak. Jadi aku kadang ngelihat dari berbagai ini ya referensi itu aku lihat, tapi nanti aku nggak bikin bener-bener plek sama persis gitu. Jadi pasti aku akan ada bedain entah di sininya, entah di sininya, entah di bagian zippernya atau pada kancing atau aku pakai zipper gitu aja. Tetap ada modifikasi ya. Iya, untuk sementara sih gitu. Jadi, tapi kadang-kadang aku menuangkan idenya karena aku nggak bisa gambar, aku pakai omongan aja gitu sama orang konveksinya. Aku maunya gini ya, aku mau gini ya gitu. Jadi udah pasti mereka akan bikin sampel dulu. Oh gitu. Kalau cocok oke, silakan jahit gitu. Luar biasa. Nah ini ngomongin tentang dari tadi kita ngomongin ini busana, tapi saya belum tahu nih. Kalau Bunda Ai sendiri, pemirsa TVMO juga belum tahu. Bunda Ai sendiri ini sebenarnya buka toko offline atau toko online aja? Aku buka offline di Tanah Abang, di Pasar Sandang, Tasik Said Naum, gitu. Yang jualannya itu sebenarnya awalnya itu jualannya hanya hari Senin dan Kamis dari subuh sampai siang. Tapi belakangan ini sih udah boleh mulai buka tiap hari di jam normal. Di jam normal. Gitu. Nah, itu pasti jualan online juga atau benar-benar offline aja? Baru mulai online nih sekarang sejak pandemi baru. nanti kita bakalan cerita ya tentang pandemi itu gimana nih, ngomongin tentang pandemi pasti akan beda cerita nih. Bener. Ini boleh diceritain gak sih sama aku kalau misalnya offline gitu jualan, apalagi jualannya di pasar Kamis, dimana yang aku tahu, aku kalau kesana itu pasti barangnya tuh banyak dan harganya murah. Pasti nih Bunda Ai itu bener-bener bersaing harga banget. Itu gimana tuh biar orang-orang tetap ke Bunda Ai gitu? Ada tipsnya nggak? Ya sebenarnya sih nggak susah ya, cuman akhirnya susah di finance aja ke kitanya aja gitu. Tapi kalau ya udah kita harus bersaing harga dan mencoba mencari bahan yang memang jangan terlalu mahal gitu, walaupun kayaknya kita pengennya kan yang bagus ya gitu. Tapi kalau untuk kita jualnya di daerah sana ya udah gitu, karena sekarang ini apalagi itu orang udah nggak ngelihat ini bahan apa, nggak peduli, yang mereka lihat adalah murah ya berapa, gitu. Itu ibu-ibu banget biasanya kayak gitu. Ibu-ibu banget. Jadi kita sekarang ya udah kita harus
berani juga memakai bahan yang memang tidak terlalu premium atau gimana gitu. Yang penting masih nyaman dipakai, gitu dengan kualitas aja. yang baik jahitannya gitu. Paling dari situ aja gitu. Jadi dengan untung yang tidak begitu maksimal lagi gitu. Persaingannya. Tapi kalau misalnya ngomongin ini sendiri, sebenarnya target marketnya tuh usia berapa sih kalau dari fashionnya Bunda Ai sendiri? Kalau aku lebih ke dari muda ke atas lah ya, ke ibu-ibu. Karena kalau untuk ABG tuh kayaknya aku masih agak nggak dapet ininya, karena ABG tuh kayaknya bolak-balik gini lagi, ntar beda lagi, ntar beda lagi. Nggak dapet aku. Dan masih jarang sih emang ABG yang bisa mau memakai gamis kayak gini, atau baju muslim gitu. Trennya mereka tuh emang terlalu cepat berkembang ya. Kalau misalnya trennya ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang usia 40-45 tuh biasanya emang temanya tuh sama gitu ya. Iya, mereka ngikutin ini aja gitu kan. Oh, itu lagi banyak dipakai orang, kayaknya bagus tuh ya, gitu aja. Kalau anak-anak masih ABG tuh ya ampun. Nyerah akunya. Mix and match mereka terlalu luar biasa. Nggak nyampe ilmu. Nah, ini ngomongin biasanya sekali satu model itu kalau Bunda Ai sendiri itu bisa memproduksi berapa banyak? Tergantung bahannya ya. Jadi aku kan beli bahannya kan gulungan. Itu ada yang 150 yard, ada yang 100. Nah, kalau untuk gamis sendiri pemakaian bahannya kan sekitar 3 sampai 3,5 lah gitu. Jadi tergantung bahannya. Dan aku selalu bikin, aku jarang banget nggak pakai size, aku pasti pakai size. Oh gitu. M, L, XL gitu. Jadi tergantung, kalau untuk banyaknya itu tergantung ininya sih, jumlah bahan berapa yarnya gitu. Bisa jadi 90 piece nantinya, bisa jadi 100 piece gitu. Penjualannya sendiri berarti kan kalau di pasar Kamis itu pakai sistem ini nggak sih? Yang beli harus minimal pembeliannya tuh ada satu lusin, setengah lusin. Sebaiknya sih seperti itu gitu. Tapi ternyata pas kita praktekkan gitu kan, ada yang pembeli yang coba satu dulu deh gitu. Tapi harganya harga untuk harga jual lusinan, lagi ya gitu. Ya kita mau nggak bisa Bu gitu ya, daripada kan pelanggan pergi nggak gitu ya, muter. Yo sok atuh gitu aja. Tapi kadang kalau misalnya emang lagi nggak ini ya nggak bisa Bu gitu. Ya paling beda-bedanya juga nggak jauh sih. Kalau misalnya ada pelanggan dari luar Jakarta nggak sih? Udah punya pelanggan? Alhamdulillah udah ada. Udah sampai mana aja nih berarti? Ada Makassar, Medan, Pekanbaru, gitu. Ya baru-baru itu aja lah yang masih sering masih ada gitu ya belanja sampai intens sekarang. Belanja. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti dia harus ada minimal pembelian berbeda nggak sih kalau misalnya dari di luar kota dan di dalam kota gitu? Enggak. Aku sama aja. Wah, enak dong ya. Berlangganan sama Bunda Ai ini enak. Cuma pas online udah mulai agak di-up sedikit. Tapi setidaknya ini pemirsa TV-mu nih yang pengen bisnis baju, bisnis pakaian tapi nggak bisa produksi sendiri gitu kan, berarti ini salah satu referensi banget nih Bunda Ai gitu, karena kan bisa ambil modelnya juga, minimal ordernya juga nggak terlalu dibebaskan ya. Aku dibebaskan. Harganya juga terjangkau dengan kualitas. Kalau aku lihat pribadi ya, kalau dari sini nih kualitasnya oke banget loh. Jadi buat pemirsa TV-mu yang pengen coba-coba nih bisnis online, mungkin bisa tanya-tanya Bunda Ai ya nanti ya. Nah ini Bunda, pertanyaan terakhir di segmen awal ini. Kalau menurut Bunda sendiri nih dari 2020 ini, tadi kita di awal udah ngomongin tren fashion muslim, yang lagi ngehits banget sekarang apa ya? Yang lagi ngehits banget itu sekarang. Sekarang itu yang model biasa daily gitu, daily dress gitu, cuman ya ntar dianeh-anehin, misalnya ininya kerutannya, terus nanti ada lagi yang sininya dipakein juga rempel gitu, atau ada yang dipakai tali, sama yang model ini setelan piyama nih dibilangnya. Ini lagi hits banget. Lagi hits ya. Jadi dua model ini lagi diburu lah ya kira-kira. Nah aku mencoba bikin yang beda dengan
bisa dijadikan tunik seperti ini kalau kita ini, tapi kalau zippernya kita buka sampai habis, kita bisa jadi outer gitu. Lucu. Aduh. Nah, ini kita bakalan ngebahas lagi berarti tentang desain-desain yang ada di belakang. Yang tadi udah dibilang itu beberapa yang lagi ngehits banget, piyama sama bilangnya daily dress itu seperti apa sih, dan kira-kira kesulitan untuk pembuatannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.